Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan menayangkan dokumentasi penyuluhan KB yang sudah saya laksanakan. Penyuluhan KB ini dilakukan secara virtual dikarenakan terhalang oleh situasi pandemi saat ini. Materi penyuluhan di video ini sebelumnya telah melewati persetujuan dari Ketua PKB Kecamatan Cibiru yaitu Ibu Nila Krishayati. Sebelumnya juga saya ingin meminta maaf bahwa dalam video ini para partisipan tidak terlihat semuanya dikarenakan kesalahan setting record pada aplikasi Zoom. Para partisipan juga banyak yang on off kamera dikarenakan sinyal yang tidak stabil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi perkenalkan, nama saya Erina Nur Latifatul Huda. Saya mahasiswi BKI semester 5 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi maksud penyuluhan malam ini tuh tentang KB sama alat kontrasepsi gitu. Kedengaran jelas nggak suaranya? Jelas teh. Jelas teh. Nah, jadi kalau misalnya ngelihat temanya sendiri ya, biasanya kan kalian itu berpikir kalau misalnya KB gitu buat kayak ibu-ibu gitu atau orang-orang yang udah nikah gitu. Nah, tapi ternyata buat remaja yang udah akan dewasa lah kayak kita, ternyata pendidikan tentang KB itu penting gitu. Soalnya kenapa? Karena kalau kita berpikir realistis, kayaknya sekitar 2, 3, sampai 4 tahun lagi, kita itu kan bakal membina sebuah keluarga gitu ya, bakal nikah semuanya gitu. Nah, di dalam nikah itu pasti nanti membina sebuah keluarga. Nah, ternyata untuk membuat sebuah keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis, ternyata butuh perencanaan. Jadi ternyata tadi KB itu di keluarga berencana itu diajarkan bagaimana sih cara keluarga itu bisa jadi sebuah keluarga yang yang punya kualitas gitu. Nah, terus kenapa juga aku ngambil tema tentang KB ini? Karena ternyata di Indonesia sendiri itu pernikahan dini itu angkanya tinggi gitu. Nah, pernikahan dini itu diakibatkan karena kehamilan yang enggak direncanain gitu. Jadi mereka itu nikah gara-gara ya udah keburu hamil gitu. Nah, ternyata menurut pemerintah pernikahan dini itu enggak baik gitu. Soalnya yang pertama, mereka kalau misalnya pernikahan dini berarti mereka akan putus sekolah. Yang kedua, kalau nggak sekolah pasti nantinya nggak akan dapat kerjaan yang emang bagus gitu. Nah, yang paling parah juga pemerintah sangat menyayangkan bahwa pernikahan dini itu bisa menaikkan angka kemiskinan gitu. Nah, makanya di KB itu kita diajarin tentang keluarga berencana. Nah, terus ternyata alasan yang ketiga adalah karena banyaknya wanita yang hamil di bawah 18 tahun gitu di Indonesia itu. Yang mana kalau misalnya perempuan yang hamil di bawah 18 tahun itu rentang banget terhadap kematian gitu. Kematian ibunya dan bayinya gitu. Nah, terus masih ngomongin tema ya. Temanya ini tentang KB dan alat kontrasepsi gitu. Nah, alat kontrasepsi juga biasanya di kita masih tabu ya buat dibicarain gitu.
kayak apa sih alat kontrasepsi gitu, cuman diketahuin sama orang-orang nakal misalnya, atau orang-orang dewasa gitu. Nah, ternyata pelajaran tentang alat kontrasepsi itu sebenarnya sangat dibutuhin gitu, apalagi bagi anak-anak remaja kayak kita gitu. Karena kan kita nggak tahu gitu apa sih alat kontrasepsi, fungsinya buat apa gitu. Nah, jadi di Indonesia itu bisa dibilang pengenalan alat kontrasepsi dan sex education itu masih rendah gitu. Jadi orang-orang masih menganggap kalau itu tuh hal yang tabu gitu. Sehingga ya banyak terjadinya hamil di luar nikah gitu, penularan penyakit HIV gara-gara waktu berhubungan seksnya nggak pakai alat kontrasepsi gitu. Jadi mungkin sekilas itu tentang latar belakang tema yang aku ambil. Boleh slide 2-nya, Bibah? Nah, sekarang masuk ke BKKBN sendiri nih. Buat teman-teman yang belum tahu, apa sih BKKBN itu? Nah, jadi BKKBN itu keluarga berencana yang merupakan usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran anak yang diinginkan. Jadi pemerintah itu mengadakan program ini untuk mencegah dan menunda kehamilan. Next. Nah, di sini ada tujuan KB. Nah, tujuan KB sendiri itu tujuan KB sendiri yaitu yang pertama yaitu untuk membentuk keluarga kecil sejahtera yang sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Nah, karena udah diketahui oleh teman-teman semua bahwasannya kalau misalnya sebuah keluarga itu butuh pemasukan gitu, butuh biaya. Nah, terlebih KB ini menekankan bahwa suatu keluarga itu jika udah mempunyai anak gitu, pasti biaya itu akan semakin nambah gitu. Dari anak lahir aja, kayak biaya persalinan, pasti kan membutuhkan biaya, terus belum kebutuhan sehari-hari. Terus kalau anak itu udah mulai menginjak gede, pasti anak-anak itu butuh biaya pendidikan juga gitu. Jadi dengan adanya program KB, jadi mendorong setiap keluarga untuk memiliki anak sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dia punya gitu. Nah, tujuan KB yang kedua yaitu mencanangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak. Nah, ternyata ini juga menurut medis ya, ternyata 2 anak itu lebih sehat dibandingkan mempunyai 3 atau 4 anak. Karena menurut medis juga disebutkan bahwasannya ketika seorang wanita hamil anak ketiga atau keempat, maka keadaan si rahimnya itu kendur. Jadi dia bisa terjadi kontraksi yang berlebihan ketika hendak melahirkan dan menyebabkan pendarahan gitu. Nah, tujuan KB yang ketiga yaitu mencegah terjadinya pernikahan di usia dini gitu. Nah, kalau kita lihat kayak hakikatnya gitu ya, pernikahan sendiri itu kan hal yang benar-benar harus direncanain gitu, harus dengan persiapan yang matang gitu. Terus emosinya juga harus stabil di umur yang cukup, terus di keadaan ekonomi yang emang memadai gitu. Nah, pernikahan dini itu ditakutkan kalau misalnya si pasangan ini itu belum siap untuk memikul tanggung jawabnya gitu, baik sebagai istri ataupun sebagai suami gitu. Terus di pernikahan dini juga ditakutkan kalau misalnya dia itu terganggu dengan masanya, jadi terganggu yang harusnya umur segitu masih nongkrong bareng teman gitu, yang harusnya umur segitu masih main-main, masih nonton sama teman atau motor-motoran gitu. Tapi karena dia udah menjadi suami atau harus menjadi istri gitu, jadi dia harus diam di rumah gitu. Istri harus ngelayanin suami gitu. Padahal biasanya
umur segitu kan belanja sama teman-teman gitu, nge-mall sama teman-teman, terus suami juga yang biasanya motor-motoran tapi harus cari uang buat keluarga gitu. Nah, makanya sangat tidak dianjurkan untuk melakukan pernikahan dini gitu. Nah, yang keempat yaitu menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil yang terlalu muda atau terlalu tua gitu. Nah, jadi ternyata hamil di usia terlalu muda dan terlalu tua itu punya resikonya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian 2-3 tahun lagi udah berkeluarga gitu, maka hamilah di usia yang produktif gitu karena resikonya lebih rendah gitu. Nah, lalu tujuan KB yang terakhir yaitu menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Nah, maksud dari tujuan itu tuh yaitu pemerintah tuh dikhawatirkan kalau misalnya setiap wanita terus aja ngelahirin, berarti kan populasi di Indonesia itu akan terus bertambah. Nah, dikhawatirkan si pemerintah itu nggak bisa ngelayanin masyarakatnya secara maksimal gitu. Kayak contohnya aja di bidang pendidikan. Kalau misalnya anak didiknya terlalu banyak gitu dan tenaga pengajarnya atau gurunya sedikit gitu, takutnya itu tuh pendidikannya jadi nggak berkualitas gitu. Ditakutkan si anak itu nggak mendapat pendidikan yang seharusnya gitu. Itu tuh diakibatkan karena membeludaknya penduduk. Terus poin yang kelima juga berkaitan sama kemacetan. Misalnya kita sering nggak menyadari kan, kok macet di mana-mana gitu. Nah, itu juga bisa diakibatkan karena populasi penduduknya yang terus meningkat, tapi kan jalan tetap aja segitu ya, nggak ngegedein, tapi populasi penduduknya tetap bertambah gitu. Nah, maka dari itu semua juga harus seimbang gitu. Antara angka kematian sama angka kelahiran harus seimbang gitu. Jadi di Indonesia ini tetap stabil. Kayak gitu kalau tujuan KB. Oke, next. Nah, yang selanjutnya ada manfaat KB. Yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayi gitu. Karena kalau kehamilan yang direncanakan kan pasti kita juga udah mempersiapkan sesuatunya dengan baik gitu. Jadi kesehatan ibu dan bayinya juga pasti akan terjamin gitu. Yang kedua yaitu mendorong kecukupan ASI dan pola asuh bagi anak. Nah, jadi ASI eksklusif itu bagusnya 2 tahun ya. Makanya dari itu pemerintah menganjurkan bahwa jarak kelahiran anak tuh 3-5 tahun karena itu tuh bertujuan supaya anak yang pertama itu bisa mendapatkan ASI eksklusif secara penuh gitu, secara 2 tahun. Nah, yang poin ketiga yaitu manfaatnya mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, misalnya kehamilan yang tidak direncanakan tuh saat ada ibu yang misalnya mempunyai anak umur 1 tahun, tapi dia udah hamil lagi. Nah, berarti si anak tersebut kan udah nggak bisa disusuin ya, karena ibunya udah keburu hamil. Nah, maka dari itu, KB itu mencegah terjadinya hal-hal yang kayak gitu, supaya semuanya terencana, terstruktur, jadi keluarganya bisa jadi keluarga yang harmonis gitu. Nah, manfaat KB yang keempat yaitu menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dan manfaat KB yang kelima yaitu membentuk keluarga yang berkualitas. Oke, next. Nah, selanjutnya ini tuh alat kontrasepsi. Nah, sebenarnya pembahasan tentang alat kontrasepsi ini sangat-sangat diperlukan oleh remaja. Karena seringkali kita nggak tahu itu tuh apa sih gitu. Takutnya kita juga ditipu sama teman atau sama pacar atau siapa gitu. Nah, jadi kalau pengertian alat kontrasepsi sendiri yaitu merupakan usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan gitu, usaha sifat sementara atau permanen. Nah, alat kontrasepsi ini juga bisa digunakan oleh laki atau perempuan dan memiliki tanggal kadaluarsa. Nah, cara pemakaian alat kontrasepsi ini juga
Ada 2 jenis, ada yang bisa dipakai oleh sendiri dan ada yang bisa dipakai, ya ada juga yang harus dibantu oleh tenaga kesehatan. Nah, sebenarnya pembahasan selanjutnya itu alat kontrasepsinya enggak semua. Sebenarnya alat kontrasepsi itu banyak, cuman kalau di Indonesia sendiri gitu, alat kontrasepsinya yang dipakai itu aja gitu, yang familiar itu aja. Jadi kali ini alat kontrasepsi yang akan ditampilkan juga yang familiar aja di Indonesia gitu. Selanjutnya. Nah, alat kontrasepsi yang pertama nih, pil KB. Kayaknya orang-orang itu sering nggak tahu gitu kalau pil KB itu alat kontrasepsi gitu. Jadi orang-orang tahu kalau misalnya pil KB itu obat biasa gitu. Padahal pil KB ini termasuk ke dalam jenis kontrasepsi karena tujuannya sendiri yang emang bisa mencegah kehamilan gitu. Nih gambarnya kayak gini. Kalau misalnya kalian dikasih ini jangan mau gitu. Dan kalian juga harus tahu sebagai generasi muda harus tahu kalau pil KB itu yang kayak gini gitu. Nah, pil KB ini merupakan alat kontrasepsi yang paling umum. Di dalamnya mengandung hormon progestin dan estrogen untuk mencegah terjadinya ovulasi. Nah, jadi pil KB ini makannya itu harus teratur, ada aturannya, dan jangan sampai kelewat. Kalau misalnya sampai kelewat, maka secara otomatis terjadi pembuahan. Oke, next. Nah, yang kedua ini ada kondom pria nih, bentuknya kayak gini. Bisa dilihat gambarnya. Nah, seperti kayaknya banyak orang yang memang nggak tahu ya bentuknya kayak gini gitu. Nah, kondom pria ini digunakan untuk mencegah kehamilan. Kondom ini terbuat dari bahan lateks dan bekerja dengan cara menghalangi sperma untuk mencapai sel telur gitu. Jadi kalau kalian mau ditipu-tipu gitu, ini apa? Nah, sekarang udah tahu kalau misalnya kondom itu yang kayak gini gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang selanjutnya ada kondom wanita gitu. Kalau tadi kondomnya itu dipakai sama laki-laki, kalau ini dipakai sama wanita. Kondom ini terbuat dari bahan plastik yang berfungsi untuk menyelubungi vagina dan terdapat cincin plastik di ujung kondom sehingga posisinya mudah disesuaikan. Kondom wanita ini dapat digunakan bersamaan dengan kondom pria. Nah, tapi kalau misalnya di kita ya, katanya kondom wanita itu tidak nyaman dipakai gitu. Jadi lebih nyaman memakai kondom pria gitu. Oke, next. Nah, alat kontrasepsi yang selanjutnya ada IUD. Nah, IUD ini biasanya yang sering dipakai sama ibu-ibu, pokoknya favorit itu IUD. Karena IUD itu masa kadaluarsanya itu lama, 5-10 tahun IUD itu. Jadi, kalau misalnya pil KB harus minum setiap hari gitu. Nah, kalau IUD ini bertahannya 5-10 tahun gitu. Jadi kalau udah 5-10 tahun baru diganti, makanya orang-orang yang anti ribet pasti pada milihnya IUD. Nah, IUD ini cara pemasangannya itu harus dibantu sama tenaga kesehatan gitu, nggak bisa sendiri. Kalau kondom kan bisa sendiri gitu. Pil KB juga dimakan sama sendiri. Kalau IUD ini memang harus dibantu sama tenaga kesehatan. Nah, IUD atau intrauterine device adalah kontrasepsi berbahan plastik dan berbentuk menyerupai huruf T yang diletakkan di dalam rahim gitu. IUD dapat mencegah kehamilan dengan cara menghalau sperma agar tidak membuahi sel telur. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah berkeluarga dan misalnya mau mengatur jarak kehamilan anak, bisa pakai IUD kalau emang mau yang jangka panjang. Gitu. Oke, next. Nah, alat kontrasepsi yang selanjutnya adalah suntik KB. Nah, suntik KB merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin dan mampu menghentikan terjadinya ovulasi.
berdasarkan periode penggunaannya, ada 2 jenis suntik KB, yaitu suntik KB 3 bulan dan 1 bulan. Nah, terkait dengan suntik KB juga ini harus dibantu sama tenaga kesehatan, sama bidan atau dokter kandungan. Suntik KB itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa sendiri. Nah, suntik KB juga tidak boleh telat, jadi harus sesuai jadwalnya, 3 bulan atau 1 bulannya gitu. Biasanya suntik KB ini jarang peminat gitu, kan yang banyak peminat itu IUD atau enggak pil KB gitu. Kalau suntik KB ini biasanya jarang peminat, soalnya kayak jangka 1-3 bulan itu tanggung kan ya, kadang ingat, kadang enggak gitu, takutnya kelewat, apalagi harus pergi ke dokter gitu. Jadi ini lebih rendah peminatnya daripada IUD. Oke, next. Nah, alat kontrasepsi yang terakhir ya ini, yang terakhir itu ada implan. Nah, implan ini alatnya itu kecil, berbentuk seperti batang korek api. Implan ini bekerjanya dengan cara mengeluarkan hormon progestin secara perlahan yang berfungsi mencegah kehamilan selama 3 tahun. Alat kontrasepsi ini digunakan dengan cara dimasukkan ke bawah kulit, biasanya lengan bagian atas. Nah, jadi kalau implan ini dimasukin ke dalam tubuh gitu, jadi dia berjalan di darah kita. Kalau misalnya IUD itu kan diletakkan gitu, diletakkan di dalam rahim. Kalau misalnya implan mah berjalan sama tubuh kita gitu. Jadi pilihan sih. Tapi implan masanya lebih sebentar daripada IUD. Implan cuma 3 tahun. Kalau IUD 5-10 tahun. Oke, beres ya. Bebas selanjutnya masih ada. Nah, ternyata guys beres, udah penyuluhannya. Pokoknya mah, oh iya, closing statement-nya, aku cuma mau bilang ke kalian, kalau misalnya 2-3 tahun lagi mau membina keluarga gitu, mau membangun sebuah rumah tangga, alangkah baiknya kalau kita berencana, karena semua hal yang direncanakan itu akan berbuah baik. Gitu. Terus terkait dengan alat kontrasepsi atau sex education, udah seharusnya kita sebagai generasi muda, generasi milenial harus open minded bahwa itu bukan hal yang tabu untuk dibicarakan gitu. Itu bukan hal yang jorok untuk dibicarakan gitu. Tapi itu merupakan edukasi bagi kita gitu. Karena kalau misalnya kita udah punya tameng gitu, kita nggak akan terjerumus ke dalamnya gitu. Kita udah tahu loh hamil sebelum waktunya itu apa kekurangannya, apa kelebihannya. Kalau tidak menggunakan alat kontrasepsi itu apa kekurangannya, apa kelebihannya. Nah, jika kita udah tahu akan hal itu gitu, maka kemungkinan besar semua tadi yang sudah saya sebutkan tidak akan terjadi gitu, seperti pernikahan di usia dini dan lain-lain gitu. Pokoknya terima kasih banyak untuk waktunya malam ini. Maaf tadi lama banget karena nggak bisa share screen sama nggak bisa record guys, gitu ceritanya. Jadi sekian penyuluhan tentang KB, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Maaf juga kalau penyampaiannya buru-buru, mungkin tadi aku udah hektik meren ya, jadi rada buru-buru ngomongnya. Intinya makasih banyak kalian sudah meluangkan waktunya. Sudah, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.